Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak SDT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kembali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, pengikutnya, keluarganya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak SDT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kita untuk berpuasa, Allah menggunakan kata kutiba? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata faradha alaikum atau wajaba alaikum? Kan bisa saja Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu faradha alaikumus syiyam atau ya ayyuhalladzina amanu wajaba alaikumus syiyam. Kan secara makna artinya sama, diwajibkan. Faradha diwajibkan, wajaba diwajibkan, dan kutiba juga diwajibkan. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran surah Al-Baqarah, paling tidak ada 3 perintah syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman dengan menggunakan kata kutiba, dan selalu diawali dengan kata iman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital kutiba alaikumul qisasu fil qatlah." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan qisas terhadap pembunuhan. Yang kedua, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berperang, wa huwa kurhul lakum, dan kalian sebenarnya tidak menyukai hal itu. Dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita cermati tentang kata kutiba ini, maka kata kutiba ini sebenarnya adalah suatu perintah yang perintah itu sebenarnya berat untuk dilaksanakan. Makanya diawali dengan panggilan iman sebelumnya. Kalau kita melihat bagaimana kalau kita ingin menegakkan hukum qisas di negara kita, maka pasti akan banyak yang menentang. Karena mereka akan mengatakan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal itu adalah perintah Allah. Allah yang maha mengetahui tentang manusia, dan Allah yang lebih mengetahui hukuman apa yang tepat untuk para pembunuh, yaitu dengan qisas. Tapi itu tidak mungkin dilaksanakan di negara kita karena pemerintah kita tidak mendukung hal itu. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kita untuk berperang, wa huwa kurhul lakum. Dan kita sebenarnya tidak menyukai peperangan. Tapi manakala kita dijajah, manakala kita dizalimi, maka kita wajib untuk membela diri.
Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, tiga-tiganya hal ini adalah hal yang berat untuk kita laksanakan. Kecuali kita awali semua itu, kita jalankan semua perintah itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa yang sebenarnya berat, karena kita adalah makhluk yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan di siang hari, tiba-tiba kita harus meninggalkan semua itu hanya karena panggilan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita makan, mungkin kita akan bisa tahan makan sehari 2 hari tidak makan siang, tapi ini perintahnya selama 1 bulan full kita harus meninggalkan makan siang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, maka kita meyakini bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka pasti kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa di balik setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Untuk itu, tetap semangat kita melaksanakan ibadah puasa ini, meskipun kita harus meninggalkan kebiasaan makan siang kita menuju perintah Allah, karena Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita dengan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa afu minkum barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.